Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat sore, selamat malam kepada saudara-saudaraku semuanya. Semoga saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru bergabung di channel YouTube ini. Semoga saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya mendapatkan manfaatnya dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman semuanya, di sini ya, di video ini ada suatu rangkaian panel yang mana panel tersebut berfungsi untuk menghidupkan suatu beban ya teman-teman ya. Ya, beban itu seperti contohnya motor listrik dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman di sini atau saudara-saudara saya di sini yang background atau kerjaannya sama seperti saya ya. Mungkin ada ya. Berarti kita satu profesi ya. Jadi kalau memang nanti ada yang ingin tahu soal-soal seperti ini, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas kalau memang ada yang bertanya ya. Ini soal rangkaian doll ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah rangkaian sederhana doll, yang mana rangkaian tersebut saya kombinasikan atau saya interlockkan dengan menggunakan relay, dengan menggunakan timer, dan juga dengan menggunakan display temperatur ya teman-teman ya. Nah, di dalam mesin ini ada display temperaturnya juga. Jadi di sini rangkaian sederhana yang saya buat interlock dengan suatu komponen yang saya sebutkan tadi ya. Dan teman-teman semuanya mungkin tahu ini adalah kontaktor dan ini adalah tor atau overload ya. Ini adalah kontaktor dan ini adalah tor untuk overload ya. Tentunya untuk kita menentukan kontaktor seperti ini atau overload seperti ini, itu ada perhitungannya juga teman-teman ya. Itu ada rumusnya juga. Maka dari itu kita tidak bisa ngasal-asal saja menentukan nilai kontaktor dan juga nilai overload. Kenapa Mas? Karena kaitannya dengan beban yang akan kita gunakan. Sama halnya dengan rangkaian power ampli, kaitannya dengan beban. Tidak bisa kita menentukan saja, pasang-pasang saja, tidak bisa. Akan tetapi penting sekali untuk kita merumuskan dulu, kita hitung dulu, baru nanti kita terapkan di lapangannya. Seperti ini juga pun sama teman-teman ya. Dihitung dulu, sesuaikan dengan beban, setelah itu baru dipasang sesuai dengan rangkaian sistem kerja mesin tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semuanya nanti ada yang ingin tahu, monggo silakan, nanti akan saya jawab teman-teman. Dan mohon maaf mungkin terlihat kurang rapi karena ini boxnya kurang besar teman-teman. Jadi tidak ada peluang atau space untuk memasukkan duct ya teman-teman ya, atau tempat untuk kabel ya. Dan juga di sini tidak ada marker kabelnya. Kenapa? Karena memang spare partnya tidak ada marker kabel teman-teman di sini. Maka dari itu tidak saya pasang. Nah, jadi ya rangkaian ini hanya saya yang tahu teman-teman. Kalau teman-teman atau orang lain ingin tahu, tentunya harus ya diurut dulu kabelnya larinya kemana gitu ya. Nah, itulah sistem kontrol panel teman-teman semuanya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ingin tahu, ingin mempelajari, bisa nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Nah, di sini juga ada tombol push button off dan push button on teman-teman ya. Akan saya coba on kan teman-teman ya. Nah, sudah on ya teman-teman. Ini sudah on. Nah, apabila sudah on seperti ini, maka ini sudah berfungsi teman-teman. Tombol on tadi menghidupkan relay teman-teman. Nah, relay ini saya interlockkan dengan timer. Yang tujuannya apa? Membatasi waktu mesin 2 ini akan off di waktu tertentu teman-teman semuanya. Nah, terus dari sini saya masukkan ke display temperatur teman-teman. Nah, di display temperatur pun ada interlock, kontak NO dan NC. Nah, itu untuk menghidupkan dan mematikan mesin yang ada di dalam kontaktor ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya. Kalau ingin tahu nanti lebih panjangnya bisa tuliskan saja di kolom komentar teman-teman semuanya. Dan fungsi overload, kalau misalkan nanti ada beban lebih seperti itu sampai menimbulkan panas yang membuat over,
maka dari itu ini akan trip teman-teman semuanya. Nah, saya ambil contohnya teman-teman. Di saat ini trip, maka ini akan mati dan ini akan mati. Nah, disitulah disebut dengan interlock teman-teman semuanya ya. Kita coba ya, kita tes manual trip. Nah, off ya teman-teman. Nah, ini juga ikut off. Nah, itulah disebut dengan interlock. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghidupkan kembali, maka kita harus tekan tombol reset. Nah, maka dia akan hidup kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk off-nya tinggal di off-kan saja dari tombol ini. Tuh, ya. Maka dia akan off. Apabila di on-kan, maka dia akan on. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, monggo teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya bantu menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya, kalau memang Mas gambarnya seperti apa Mas, Insya Allah akan saya gambarkan untuk rangkaian kontrolnya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga sedikit menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang sebidang dengan saya ataupun ada yang ingin tahu, monggo silakan boleh dikomentari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun yang lainnya. Yang jelas semoga video ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini juga ada MCB ya teman-teman ya. Nah, fungsi MCB ini sebagai pengaman teman-teman. Apabila nanti ada konsleting, misalkan tabrakan pas R dan S, ini 3 pas ya teman-teman ya. RST teman-teman ya. Ini kontaktor 3 pas RST ya. Apabila ada konsleting tabrakan antar pas R dan S atau S dan T, maka MCB ini sebagai pengaman akan trip teman-teman. Apabila ini sudah trip, maka kontrol semua yang ada di panel ini akan off. Seperti itu ya. Kalau misalkan rangkaian kontrol yang ada di rangkaian ini sudah off, maka mesin pun pasti sudah tidak berfungsi kembali. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman semuanya. Ini malah ditambahin lagi penjelasannya ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Untuk timernya ini bisa disetting nanti teman-teman mau dibuat berapa menit, berapa jam, berapa detik, itu bisa menggunakan timer ini teman-teman ya. Bisa digunakan, bisa disetting dari timer ini. Terus sudah sih tidak ada lagi ya teman-teman ya. Ada display temperatur, itu untuk mengontrol suhu di dalam ruangan teman-teman. Ya, kalau suhunya sudah mencapai maka kontaktor ini akan off. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan fungsi overload ini pun sama dengan overload yang ini teman-teman ya. Sebagai pengaman, di saat ada overload yang menimbulkan panas, maka overload ini akan trip. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Itulah yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.